Dari 13 shadow man-nya Ronald Reagan, 8 masih segar walaupun usianya sudah di atas 70 tahunan dan bahkan ada yang di atas 80 tahun. Dan ke-8-8-nya dalam 1 minggu ini intens sekali datang ke West Wing, ke Gedung Putih menghadap Trump. Master plan mereka sangat melegenda, yaitu mendesain jatuhnya Uni Soviet atau USSR, dan berhasil. Tidak ada yang tahu grand plan mereka, sampai cara mengeksekusi mereka juga tidak ada yang tahu. Hingga 3 dekade setelah itu baru file mereka dibuka oleh negara Amerika. Saya membacanya, membahasnya panjang, berkali-kali bahkan sampai menjadi referensi berpikir saya. Walaupun sudah lama, tapi benar, ini keren, asli keren. Kembali ke Trump, rupanya 5 bulan ke depan di Amerika memang waktu yang sangat pendek bagi administrasi kabinetnya Trump. Saat ini ada 2 front yang mereka hadapi. Front kubu Partai Demokrat yang mengajukan lawan Trump, yaitu dengan Joe Biden yang didukung oleh globalis di dalam negeri, dan Trump berperang dengan China, the great power, atas nama negara superpower pengendali dunia. Menariknya, globalis yang di dalam hal ini big pharmaceutical company bermain dengan WHO dan bermain dengan pemimpin Cina. Kita semua tahu Partai Demokrat dekat dengan globalis dan pemerintah Cina sejak zaman Clinton. Nah, ini harus dijelaskan dulu, harus mundur sebentar. Pengetahuan dasarnya adalah kaum globalis itu tidak nasionalis. Ini terjadi di seluruh dunia dan bukan hak prerogatif pengusaha kakap di Amerika saja. Di Indonesia juga sama. Mereka ada yang berpaspor hijau, tinggal di Singapura, berbisnis di Cina, memiliki bank pendana di New York, pasar bisnis mereka di Eropa, kantor pusatnya di Hong Kong. Itu biasa. Di Cina juga ada kaum globalis. Di setiap negara ada. Mereka itu tidak punya nasionalisme. Apakah itu salah? Tidak juga. Hanya karena mereka dewanya uang, agamanya kapitalis, mereka sangat buas. Saat ini semua di dunia arahnya, pemahamannya digiring ke arah itu atau menjadi borderless country. Mereka menjadi world citizen, klaimnya mereka. Mereka itu tidak peduli dengan kekayaan wilayah atau kekayaan orang lain. Punya siapa? Yang jelas otak pikiran mereka adalah mau ambil semuanya. The winners takes all. Jadi secara negara Amerika, seperti dalam pernyataan George F. Kennan, we want to keep it that way forever, adalah Amerika mengendalikan 60% kekayaan dunia dan harus mempertahankannya. Adalah sebuah foreign policy yang Amerika punya dan lebih dari 70 tahun di tangan Amerika, di mana Amerika itu ingin berkuasa 1000 tahun lagi. Cina ternyata punya ambisi yang sama. Dunia mau di belt, diikat menjadi satu arah menghadap Beijing semuanya. Ini ada dalam manifesto di tahun 2017 setelah menyelesaikan Malacca Dilemma di tahun 2011. Kemudian BRI atau Belt Road Initiative tahun 2013, puncaknya obor di tahun 2017 dalam keputusan besar di rapat Partai Komunis Cina plus menjadikan Xi Jinping presiden Cina seumur hidup. Amerika di bawah Trump yang nasionalis berhadapan dengan Xi Jinping yang nasionalis, dan inilah awal terjadinya di tahun 2017, tepatnya Oktober, rapat Partai Komunis Cina tersebut. Dan sejak tahun 2018 dunia memasuki ketegangan baru, trade war yang memulai semua perang. Hingga saat ini Trump mulai gebuk dengan strategi tarik dolar dari luar Amerika. Kemudian perusahaan di luar Amerika ditarik balik ke negaranya dan mulai menendang globalis untuk tidak bergantung dalam global supply chain management di luar hegemoni Amerika. Di belakang Trump, pebisnis incumbent, pengusaha oil and gas, kontraktor pertahanan, dan Yahudi Maryland. Yahudinya Zabatai juga, yang memang kebanyakan adalah redneck, rasis, nasionalis, dan nasionalis garis keras Amerika lainnya. Catatan, Yahudi Zabatai satu lagi namanya Yahudi Baltimore, tapi mereka itu di Partai Demokrat dan kebanyakan mereka globalis yang bersama Wall Street. Mengingat catatan sejarah lagi, setelah Reagan yang dilanjutkan dengan Presiden Bush senior masih memegang mandat Partai Republik, Amerika masih negara dengan era Cold War strategi. Ketika Clinton jadi presiden, dia berusia 47 tahun ketika menjabat. Dia adalah presiden yang sangat muda usianya, sangat rebel, pemberontakan baru, booming ekonomi, dan inilah masa emasnya kaum globalis seperti Bill Gates, Steve Jobs, dan lain sebagainya mulai menapak. Ingat ya, mereka itu seumuran semua. Mereka lahir di awal tahun 50-an, generasi baby boomers. Disinilah globalis Wall Street terbentuk baru, kekuatan baru tercipta. Dan ketika Bush Junior jadi presiden, walaupun Republikan, namun dia adalah anak silver spoon golden plater, anak manja yang tidak paham bernegara, yang sangat bergantung pada wakil presidennya Dick Cheney yang terlalu swasta karena beliau berasal dari dunia oil and gas. Kaum globalis makin menjadi-jadi di Wall Street. Globalis meledak menguasai dunia, memuncak ketika Obama jadi presiden. Globalis ini 80% mempunyai support sistem manufaktur mereka di Cina. Karena itu Partai Demokrat secara alami dekat dengan pemimpin Cina saat ini, Xi Jinping.
baik. Pertanyaan berikutnya, kenapa Cina? Ingat, di tahun 1989 Cina mulai maju dan tahun 90-an, 10 tahun setelah Cina membangun dasar pondasi manufaktur industrinya, Cina baru ngegas. Itulah tahun Clinton berkuasa. Bagaimana Cina ngegas? 10 tahun pertama menggunakan strategi renminbi di dalam, yuan di luar negeri, dan 10 tahun fokus mereka membangun basis manufaktur di dalam negeri Cina dengan strategi imitating, meniru, menduplikasi. Cina meniru apa saja, di mana strategi ini di kemudian hari membuat bangsanya menjadi terampil. Di masa Trump inilah masa globalis, pindahkan pabrik mereka atas nama efisiensi. Swasta Amerika panen gede-gedean. Oke, sebelum melanjutkan, saya hanya mengulangi agar sahabat paham. Negara Amerika adalah negara swasta. Amerika adalah negara yang heavy on private. Cina, Tiongkok adalah negara heavy on government. Indonesia meniru Cina, heavy on government. Apa-apa pemerintah yang memutuskan dan yang mengerjakan. Swasta sisanya. Itu juga kalau ada sisa. Saya adalah heavy on private. Saya ini pendukung swasta. Mulai paham bentuk pemerintahannya si Sontoloyo. Hanya beda swasta yang saya fokuskan. Ekonomi Sontoloyo itu heavy on SME atau small medium enterprise. Mendukung UKM dan anti globalis dan kapitalis. Dukungan saya terhadap UKM dibuktikan dengan usaha yang saya geluti 3 tahun belakangan ini. Oke, balik sebentar belajar sejarah untuk membuktikan Amerika negara swasta. Ketika tahun 1900, kapitalis dan globalis di Amerika itu nama-namanya seperti Vanderbilt, Andrew Carnegie, Rockefeller, Jean Paul Getty, JP Morgan, dan banyak nama-nama yang sampai sekarang organisasi mereka masih hidup, bisnisnya menggurita dan sangat besar. Kekayaan mereka kalau dijumlahkan lebih banyak dari kekayaan Federal Reserve, Bank Sentral Amerika. Beberapa kali kas negara kosong diisi oleh pihak swasta. Contoh yang paling faktual adalah ketika Filipina meminta kemerdekaan dari Spanyol. Spanyol minta dana kompensasi senilai 20 billion dolar nilai uang masa itu. Filipina minta Amerika uang tebusan untuk membail out. Amerika tidak punya uang, lalu meminta Andrew Carnegie untuk bayarin. Lalu di tahun 1945, di situ baru pemerintah Amerika kuat keuangan negaranya. Dan strateginya itu ada lagi yang banyak dituliskan dan jadi acuan akademisi kaum MMP. Strategi inilah yang saya akan ajukan ke pemerintah kalau saya ditanya apa bisa membantu negara di saat COVID seperti saat ini. Uang di pemerintah tekor, uang di bank minus duitnya. Kombinasi sektor UKM dikuatkan dengan strategi heavy on private SME, juga bagaimana negara bisa kuat, yaitu menjadi mitra sejajar, bukan terlalu superior. Bahkan karena ingin superior, pejabat yang menekan, bukan mengayomi rakyat, malah marah-marah kalau dinyelenehin. Abis lu berbisnis sih sambil jabat, jadi aja banyak yang nyinyirin lu. Lu sambil nyelam minum air sih, hati-hati lu keloloten, tenggelam deh lu ntar. Aduh tuh ya, jadi nggak kelar nih ngomong gara-gara lu. Gara-gara ada pejabat kayak lu, jadi males tuh cerita. Bikin bad mood lu pejabat globalis, Sontoloyo nasionalis. Ya tegang terus jadinya.